Wih, meriah sekali pemirsa tayangan tadi. Kalau tadi kita lihat sejumlah persiapan dari Istana Merdeka Jakarta. Seperti kita ketahui bahwa di tahun ini berbeda biasa di tahun-tahun sebelumnya. Ada dua lokasi pemirsa upacaranya ada di IKN Kalimantan Timur dan juga di Istana Merdeka. Betul. Nah, pemirsa kembali kita untuk mengetahui bagaimana sih persiapan di IKN pemirsa Ibu Kota Nusantara. Di Kalimantan Timur ya. Kita juga masih bersama dengan rekan Abraham Silaban di sana. Abraham, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini jelang detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di sana? Ya, di sini suasana sedikit mendung ya, Fani, Pram. Tapi mendung pun ini nggak meluputkan semangat setiap panitia undangan yang hadir di tempat ini dan termasuk para awak media yang memberitakan di tempat ini. Saya ingin menunjukkan satu pola pengamanan yang ada di tempat ini dengan cara sedikit bergerak. Anda bisa lihat di belakang saya. Nah, dari sana kita lihat ini adalah jalur masuk setiap tamu undangan yang umum. Mereka akan diarahkan ke Blok B dan mereka harus menunjukkan tentu saja, nah itu semacam amplop undangan itu ya, dan mereka akan dicek lagi barang-barang bawaan mereka dan lain sebagainya. Pas Pampres dengan segala kelengkapannya, mereka melakukan tugasnya dengan betul-betul bertanggung jawab hari ini. Bahwa yes, ini adalah semarak kemerdekaan Republik Indonesia, tapi bagaimanapun upaya pengamanan harus tetap dikedepankan pada momen-momen bersejarah ini. Dan kemudian jalurnya nanti para tamu undangan akan hadir di sebelah kiri kita. Bergeser sedikit ke kiri saya, Bud. Nah, di sini ada juru kamera Budimansyah yang akan menunjukkan kepada kita jalur dan mereka nanti akan masuk ke tempat duduk mereka masing-masing. Dan tentu saja kita akan melihat sebetulnya apa saja yang didapatkan oleh undangan yang ada di sini. Ada ya abang di sini ada abang panitia di sini bang ya. Hermansana Nasution, saya dari Utama Karya. Oh, oke, Utama Karya. Oke, undangan ya? Undangan. Oh, atau undangan. Sorry, oke. Bang, aku bisa lihat sudah undangannya. Nah, gini. Ini belum pernah dibuka kan ya? Nah, saya buka boleh ya? Siap. Nah, namanya siapa? Hermansana Nasution. Oke, Hermansana Nasution. Oke. Kalau misalnya undangannya nama, nah ini Ya, kita masih akan mencoba untuk menghubungi Abraham Silaban yang berada di Istana. Karena masih penasaran Negara. nih, Istana Negara IKN ya. Karena masih penasaran, selain ada upacara bendera di sana, detik proklamasi, ada hiburan apa lagi nih? Biasanya makin mewah di sana nih. Dengar Pram, akan ada artis ibu kota yang menyajikan performa menarik di sana. Wah, semoga nggak jadi hujan ya. Karena tadi informasi dari Abraham nih mendung nih. Dan pemirsa ternyata diklaim ini di IKN ini indeks kualitas udaranya terbaik dan bahkan lebih bagus daripada Eropa loh ternyata. Mungkin itu yang menjadi salah satu parameter mengapa IKN lah yang dipilih atau ya wilayah Penajam Pasar Utara yang dipilih sebagai ibu kota Nusantara. Dan kemarin juga para menteri sudah berkumpul ya untuk kemarin rapat paripurna, ada embung-embung katanya itu semakin sejuk dan semakin menurunkan suhu udara di sana. Jadi penasaran semakin kan? adem nggak sih? Nanti mungkin kita bisa lihat ini bagaimana dengan Abraham Silaban yang sudah kembali terhubung dengan kita pagi hari ini. Abraham, silakan lanjutkan laporannya. Nah, saya boleh lihat, saya boleh intip Pak? Iya, ada batik. Nah, ini apa nih? Batik, Pak. Dapat batik ya? Iya, batik. Luar biasa ini. Batik Nusantara. Oke, ada batik, terus apa lagi kita Terus intip ada lagi? anduk, Pak. Ada apa? Anduk. Iya, Nah, terus ada payung. ada Pak. payung. Iya. Oke, payung ya. Jadi memang kita betul-betul harus sedia payung sebelum hujan ya di tempat ini ya. Siap. Tapi harapannya jangan hujan lah ya. Insya Allah nggak hujan. Oke, tapi tetap sedia payung sebelum hujan. Siap. Oke, ada handuk, ada payung, dan juga ada batik. Terus dapat konsumsi juga tadi ya? Oke, bisa tunjukkan konsumsinya apa aja? Nah, kita cek lagi apa yang didapatkan oleh para peserta di momen bersejarah ini, para undangan yang hadir di sini. Oke, ada beberapa diantaranya, ada minuman, ada snack. Ini makanan berat nggak Bang? Enggak, Pak. Oh, snack aja ya? Snack aja. Oke, coba kita lihat snacknya ini ya. Nah, kalau bisa kita buka ini snacknya? Bisa, boleh, Pak. Oh, udah sarapan belum? Udah. Sudah. Pagi-pagi sudah sarapan kita, Pak. Oke, coba kita buka ini snacknya isinya apa aja. Karena menarik tentu saja untuk melihat. ada roti lah ya, segala macam ya. Ini buat
orang dapat 4. Wah, ini cukup. Wah, Bisa kenyang. ini kenyang sampai selesai. Sampai selesai. Wah, ini cukup. Wah, Bisa kenyang. ini kenyang sampai selesai. Sampai selesai. Pengibaran bendera ini. Siap. Oke, bisa bagi satu nggak? Boleh, silakan. Masih bahwa di blok lainnya juga mendapatkan souvenir. Souvenir ya, Mas ya? Oke. Di blok Bravo. Nah, ini saya tunjukkan kepada Anda. Ini adalah souvenir yang mereka dapatkan. Coba kita buka lagi, kita intip-intip lagi apa yang didapatkan. Ada topi. Ini ada topi, tolong Budi ditunjukkan. Topi. Ini ada topi, tolong Budi ditunjukkan. Nah, ini topinya. Nah, ini dia. Kemudian juga ada apa ini? Izin ya Pak, saya buka-buka ya Pak. Oke. Oh ya, semacam buku. Oke, untuk buku untuk catatan gitu ya. Dan ini apa ya? Ini kaos ya? Oh, ada kaos. Kaos ini, kaosnya bisa saya buka? Boleh saya buka ya? Boleh dong. Wah, luar biasa. Oke. Oh, luar biasa ini kaos. Wah. Ada lambangnya di belakang. Ini ukuran berapa? Kalau ukuran saya cocok, saya bawa pulang ini, Pak. Enggak, ini hak orang lain, teman-teman. Jangan mengambil yang bukan hak kita. Itu rumus dalam kehidupan. Oke. Dan nah ini. Semacam goodie bag ya. Ini apa? Ya, semacam goodie bag lah. Nah, ini. Ada tulisan 79 tahun Indonesia Merdeka, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Luar biasa. Dan termasuk tasnya sendiri. Ini juga tas yang bisa kita bawa pulang dan kemudian ini menjadi kenang-kenangan dalam momen yang bersejarah di upacara kemerdekaan. Dan lagi, kalau kami bisa tunjukkan kepada Fani dan juga pemirsa, memang agak terputus-putus ya kami melaporkan di sini karena gangguan jaringan dan lain sebagainya dilakukan sebagai bentuk upaya pengamanan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau tunjukkan pengamanan yang ekstra ketat di tempat ini, kita bisa lihat disisir terus yang namanya ring 1, persis di depan dari Istana Negara, di depan Istana Garuda. Nanti di sanalah kita akan melihat Inspektur Upacara bertindak sebagai Inspektur Upacara, Presiden Joko Widodo. Nah, memang suasana di sini begitu sejuk, kita bisa merasakan luar biasa suasana sejuk dan udara yang segar di tempat kami laporkan hari-hari ini. Kalau kita lihat lagi, pengamanan terus dilakukan dan abangnya berbenah nih, lihat nih. Mohon maaf ya Bang, saya bikin berantakan ya. Aman. Oke, sini deh. Untuk Indonesia, apa yang ingin Abang sampaikan? 79 tahun Indonesia Merdeka. Ya, kita harap Indonesia menjadi negara yang sangat-sangat maju, ya disegarin sama negara lain, Pak. Luar biasa. Dengan Abang siapa tadi sekali lagi? Hermansyah Nasution. Bang Hermansyah Nasution, Horas. Siap, terima kasih Pak. Ini Bang Hermansyah yang datang dengan menggunakan baju adat juga. Ya, ada lagi tamu undangan yang datang di sini. Sebentar Pak, sini Pak. Dari mana Bapak? Dari Solo, Boyolali. Wah, yang benar. Iya. Datang ke sini hanya untuk di sini. Iya, Oke, kapan nyampenya? kemarin sore. Oh, kemarin sore. Oh, pripun kabari? Saya alhamdulillah. Oke, Pak, bisa cerita sedikit Pak. Bapak ini pakai, oh ya, Ini pakaian ada Dayak. ada daya. Kemarin sore kita beli di Kampung Baru. Oke, sini lagi Pak. Nah, kita ramekan Pak. Bapak dari mana? Dari Toraja. Dari Toraja. Luar biasa. Palopo Oke. Bastem. Oke, luar biasa. Dari Solo ke Toraja ya? Iya. Luar biasa. Nyampe kapan? Nyampe 2 hari. 2 hari kemarin Iya. ya. Tetap semangat ya Pak ya. Dan menyemarakkan upacara kemerdekaan di tempat ini. Termasuk juga dengan Bapak siapa tadi? Susilo. Pak Susilo. Pak Susilo dari Solo jauh-jauh ya Pak ya. Semoga berbahagia dan melihat memori yang nggak akan terlupakan. Insya Allah. Mau disampaikan sesuatu di momen kemerdekaan? Semoga Indonesia lebih maju, masyarakatnya lebih makmur, pemimpinnya lebih amanah. Oke. Pak, coba menghadap ke sana Pak. Tolong juru kamera, lihat Pak. Tuh, itu yang namanya Istana Garuda. Dan Garuda itu berdiri megah di seberang sana di depan kita. Bapak sudah melihat itu, saya sudah melihatnya juga berkali-kali malam sampai pagi hari sekarang. Apa kesan Bapak ketika melihat Istana Garuda berdiri di depan sana, berdiri di ibu kota Nusantara? Sangat megah sekali, dan ini adalah karya anak bangsa. Semoga
anak bangsa selalu berkarya untuk bangsanya. Semoga lebih maju, lebih makmur, dan lebih bersemangat. Luar biasa Pak. Saya menangkap ada kesan haru di Bapak ya. Iya, luar biasa. Indonesia luar biasa. Insya Allah ke depan semakin baik. Luar biasa. Seorang Bapak yang datang dari Solo, terima kasih Pak. Oke. Karena inspektur upacara yang datang hari ini juga adalah asli Solo. Orang Boyolali juga. Orang Boyolali juga, luar biasa. Nah itu dia yang terima kasih sekali lagi Pak ya. Itu dia yang kita bisa tunjukkan kepada para pemirsa. Seru sekali di sini. Mungkin Fani dan juga Pram nanti nggak akan bisa dapat jam siaran kalau saya teruskan ini. Tapi kalau saya tunjukkan kepada rekan-rekan sekali lagi suasana di sini. Nah ini dia. Seperti inilah suasana di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Seperti inilah nanti detik-detik itu akan dimulai upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebentar saya cek dulu jamnya. Oke. Berarti kurang dari 3 jam lagi ya artinya. Karena jam 11 waktu Indonesia Tengah kita akan memulainya di sini. Jam 10 waktu Indonesia Barat ya, jam 7:30 saat ini dia di Jakarta. Dan tentu pengamanan demi pengamanan terus dilakukan, keceriaan bisa kami rasakan di tempat ini dan saya pun sekali lagi berbangga untuk hadir di sini dan mengawal detik-detik bersejarah ini. Kami menginjakkan kaki di tempat ini dan sungguh luar biasa teman-teman, sungguh luar biasa. Saya berharap kalian juga ada di sini, Fani, Pram, dan menyaksikan langsung betapa megahnya berdiri tempat ini, Istana Negara dan Garuda yang ada di belakangnya. Saya kembalikan kepada teman-teman di studio. Oke, nggak apa-apa Abraham sebenarnya. Kami masih penasaran ada apa aja di IKN. Kalau misalnya melihat kan, kalau misalnya Abraham kan, Abe ngelihat Jakarta kan hampir tiap hari ya gitu. Karena jarang melihat bagaimana suasana di IKN, kita justru malah lebih semangat melihat bagaimana suasana yang ada di sana. Souvenir bisa kali Abraham bawa 2 kantung aja buat kita. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Jangan cuma inget pengen kita di sana aja, Abe, tapi juga bawain kita oleh-oleh ya dari IKN. Anyway, Abe mungkin juga bisa ada tambahan informasi kalau sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa dan juga masyarakat saat Selain ini. Selain upacara pengibaran bendera di sana ya. Saya penasaran ada informasi spill sedikit-sedikit baju adat apa yang akan digunakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam upacara hari ini, atau mungkin juga ada informasi lain kalau yang dipakai oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto juga apa? Karena pasti akan terlihat ramai ya, semua pejabat tidak hanya Karena Presiden. baru kali ini perdana ya di tahun ini. Dipertemukan di Istana Garuda ya, Istana Negara. Silakan, Abe. Ya. Terang ya, kalau baju adat yang akan digunakan oleh Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo dan baju adat yang akan digunakan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, saya belum melihatnya dan saya belum mengetahuinya. Nanti saya cek Google dulu ya. Tapi lepas dari itu semua, saya bisa katakan bahwa biarlah itu menjadi kejutan kepada para pemirsa nanti yang akan menyaksikan. Kalau kita spill, nanti mereka tentu ya nggak akan ada kejutan dan nggak ada yang istimewa di sana. Tapi biarlah itu menjadi kejutan nanti di layar kaca kita. Makanya kalau kita bisa bercerita di tempat ini, rangkaian baju adat itu menjadi semacam parade di sini ya. Jadi ibarat seperti fashion show di sini, Fani. Dan saya pun menggunakan baju adat. Saya cerita tadi baju adat Dayak Bahau ini. Dan agak sedikit berusaha juga kita di sini, Fani, untuk melaporkan karena apa yang saya gunakan di kepala ini cukup berat sebetulnya ini. Saya kalau tadi apa yang ditunggu-tunggu pemirsa untuk diberikan sebagai kejutan di upacara kemerdekaan, kalau saya bisa bercerita, saya menunggu-nunggu. Andai kata saya bisa menunggu siaran ini bisa selesai dan saya langsung membukanya agar kemudian kepala saya tidak keberatan. Tapi ini adalah bentuk dari perjuangan. Kita nggak boleh semata-mata melakukan hal-hal yang hanya kita sukai. Ini kita lakukan sebagai bentuk penghargaan. Saya menghargai betul kearifan lokal yang ada di sini. Saya menggunakan baju adat Dayak Bahau yang saya gunakan ini sebagai kerajinan daerah dari Kutai Barat. Ini luar biasa, Anda bisa lihat pernak-perniknya yang saya gunakan. Detail demi detail. Dan kalau saya bisa bercerita, ini adalah baju adat yang digunakan oleh Panglima Perang dari adat Dayak. Maka dari itu kita akan bercerita tentang baju adat dan lain sebagainya nanti, apalagi apa yang dikenakan oleh
Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi yang jelas seperti ini pemandangan di sini. Tadi mendung, sekarang cerah kembali, mendung cerah kembali. Nah, kita berharap bahwa ini semua nanti akan berjalan baik dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi yang akan digelar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Fani, Pram. Luar biasa sekali Abraham Silaban melaporkan langsung dari IKN Kalimantan Timur. Kami masih menanti seperti apakah keunikan dan kemewahan. Jangan dilepas juga topinya, AB, karena yang namanya topi dan juga rangkaian aksesori Satu dalam sebuah baju rangkaian datang, ya. itu ada filosofinya tersendiri. Yang kalau misalnya dilepas akan mengurangi khasanah budaya atau Nanti kekasannya. lepas bareng-bareng aja setelah selesai siaran nanti. Iya, bertahanlah AB. Seperti tadi filosofi yang AB katakan, selamat berperang sampai dengan akhir Berjuang nanti. rekan Abraham Silaban langsung dari IKN Kalimantan Timur. Terima kasih rekan AB.